Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang di mata kuliah Filsafat Ilmu, program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Nuhun. Falah Bogor. Di pertemuan pertama, kita akan belajar tentang bagaimana rasionalitas sekuler hingga integrasi ilahi. Kita akan bersama-sama membedah klasifikasi dan epistemologi ilmu dari perspektif Barat dan juga Islam di era revolusi teknologi, Society 5.0 dan juga Industrial Relation 4.0. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan 5 sebagai fondasi ontologis kalam ilahi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara ringkas bahwa Al-Alaq 1 sampai 5 ini merupakan pengetahuan sejati dimulai dari pengakuan terhadap otoritas adanya prima causa, adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panduan epistemologisnya kita lihat dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin, dan juga doa yang sering kita ucapkan, kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jadi ilmu dalam Islam bukan sekadar akumulasi fakta, melainkan instrumen ibadah yang berorientasi kepada al-maslahah. Dan ini kita akan belajar bersama terkait dengan arsitektur investigasi epistemologis antara Western paradigm dengan Islamic paradigm. Paradigma Barat yang rasionalitas sekuler berhadapan dengan integrasi tauhidik dalam Islamic paradigm yang nantinya memunculkan sintesis di era digital ini. Jadi eksplorasi kritis perbedaan mendasar antara ontologi dan epistemologi ilmu untuk merumuskan respon etis terhadap modernitas yang ada saat ini. Kalau kita komparasikan matrik komparasi fondasi dari filosofis, kita lihat dari pusat orientasinya. Kalau Western itu antroposentris, sementara kalau Islam itu teosentris. Sifat ilmunya kalau di Barat itu free value atau value free, netral, sekuler, sementara kalau Islam itu adalah value led by revelation. Ya, jadi syarat nilai etis dan religius. Tujuan utamanya adalah di Western itu penguasaan alam material dan kemajuan duniawi, sementara dalam epistemologi Islam itu adalah ma'rifatullah wal falah fid dunya wal akhirah. Keterikatan moral di epistemologi Barat itu terpisah dari pertanggungjawaban spiritual, sedangkan dalam Islam itu ada mas'uliyah wal maslahah. Kemudian the source of knowledge ini yang menjadi materi dalam filsafat ilmu epistemologi Islam. Dalam tradisi Barat yang disebut dengan reduksionis itu sumbernya adalah rasionalisme dan empirisme, di mana rasionalisme itu adalah logika dan akal, sementara empirisme itu adalah hasil dari observasi panca indera. Sementara dalam tradisi Islam, tauhidik paradigm, kita menemukan beberapa metode. Ada metode bayani, ada metode burhani, ada metode isyari, ya, ada metode tajribi. Al-Hisi itu sebenarnya adalah tajribi, termasuk juga isyari. Nah, kita akan diskusi banyak nih tentang burhani, bayani, irfani, isyari, dan tajribi. Sehingga epistemologi Islam itu tidak menolak metode ilmiah, ya, baik itu rasionalisme ataupun empirisme, ya, burhani ataupun hissi ataupun tajribi, namun memayunginya dengan bimbingan bayani dan juga irfani untuk menghindari sesat berpikir, terutama dari sisi filsafatnya. Klasifikasi ilmu ini fragmentasi dari tradisi Barat. Kita menemukan ada ilmu alam yang kebenarannya itu adalah ilmiah. Kemudian yang kedua adalah ilmu sosial dan humaniora yang kebenarannya itu adalah alamiah, serta
teologi atau religion yang kebenarannya itu adalah ilahiyah. Tradisi Barat memilah secara ketat adanya dikotomi dan membuang dimensi metafisik sebagai ilusi yang tidak dapat diverifikasi secara empiris. Saya sempat diskusi dengan satu profesor dari Malaysia. Ketika ditanya tentang bagaimana pandangan dari Western saat ini, masih sama. Mereka menolak adanya wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Wahyu menurut mereka sekadar ilusi. Kalaupun menjadi bahan kajian, itu sekadar perspektif atau sekadar objek dari penelitian. Nah, kalau kita lihat hierarki keilmuan dalam Islam yang menjadi kesatuan tradisi keilmuan dalam Islam itu ada wahyu dan tauhid, ada fardu kifayah, ilmu akliyah, dan juga fardu ain atau ilmu syariah. Merujuk kepada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau, ada yang disebut dengan ulum kauliyah dan juga ulum kauniyah. Disinilah kemudian ilmu duniawi dan ukhrawi mestinya tidak ada dikotomi, tidak terpisah. Semuanya mengorbit pada satu realitas mutlak, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau kita lihat diskusi lebih mendalam terkait dengan teori kausalitas, kita akan menemukan bagaimana mekanistik Barat dengan determinismenya. Sementara kalau kita ngambil dari Al-Ghazali tadi misalnya kausalitas ilmu di mana ada ya keterkaitan antara elemen E dengan B, antara elemen A dengan B yang tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Azza wa Jalla, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sehingga sains Barat melihat alam sebagai mesin mati, sementara sains Islam melihat alam sebagai panggung kehendak aktif dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam paradigma sekuler, ya, krisis epistemologis itu muncul karena adanya dehumanisasi. Ini banyak terjadi, ya. Mungkin isu-isu tentang HAM, hak asasi manusia, yang faktanya adalah dehumanisasi, melindungi manusia, tapi manusia di beberapa tempat dibunuh, gitu ya. Krisis etika dan moral itu juga terjadi, kerusakan ekologis, zulm. Padahal kita mengenal ada maqasid syariah, diantaranya adalah selain ada hibduddin, ada hibdun nafas, ada hibdun nasl, ada hibdul mal, ya, ada hibdul akal, dan juga ada hibdul bi'ah, menjaga, melindungi, melestarikan, mengembangkan dari ekologi. Makanya ada istilah juga eko makosid atau eko teologi. Jadi ilmu yang terputus dari Robbaniyah akan kehilangan arah kemanusiaannya. Dan saat ini itu terjadi dan menjadi tantangan modern di era Society 5.0 dan juga Industrial Revolution 4.0, di mana akselerasi teknologi modern melesat jauh meninggalkan kerangka etika tradisional. Orang semakin pinter tapi kurang punya adab. Orang semakin gelarnya begitu banyak, pandai, pintar, tetapi menghilangkan etika tradisinya. Maka demokratisasi pengetahuan versus validitas nilai, di sana teknologi memberikan kemampuan manipulasi realitas dan rasionalitas murni gagal merumuskan batasan moral untuk mengendalikan ciptaannya sendiri. Ya, nanti kita akan banyak diskusi tentang bagaimana ya ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ternyata menghancurkan ya manusianya itu sendiri. Sementara dalam epistemologi Islam kita akan belajar tentang metode bayani, metode burhani, metode irfani, metode tajribi, metode isyari sebagai sebuah integrasi metodologi yang menolak, ya. Jadi ini tuh menolak sikap anti teknologi sekaligus menolak pendewaan teknologi, fokus pada maslahat. Jadi tidak menolak teknologi gitu ya, tidak anti teknologi, tetapi menjadikan teknologi itu sebagai wasilah li maslahatil
Ini adalah sintesis yang kita akan eksplor lebih mendalam lagi terkait dengan empirisme, kemudian transcendent values yang menjadi science atau Islamization of science in the world. Nanti ada dekonstruksinya seperti apa, rekonstruksinya seperti apa, sampai kepada how to implement it in Islamic education. Bagaimana mengimplementasikan ilmu ini dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi membangun arsitektur ilmu yang beradab di mana sifat yang holistik dan kafah itu menyatukan rasio, empiris dan juga wahyu. Menolak dikotomi antara ilmu agama dan sains modern. Harmoni filosofisnya bahwa di sana itu Barat itu kan unggul dalam metodologi teknis, dalam teknologi. Islam memberikan ruh ketika atau etika dan juga orientasi atau teleologi. Keduanya berdialog secara kritis. Terakhir, tanggung jawab etis, ilmu adalah amanah. Teknologi harus diarahkan untuk kesejahteraan di dunia wal akhirat atau maslahat dan pengabdian kepada pencipta sebagai hamba, bukan sebagai perusak. Disinilah dalam filsafat ilmu yang akan kita pelajari ke depan, kita akan menemukan kita tidak anti dengan Barat, tetapi nilai-nilai kemanusiaan, etika yang hilang itu dimasukkan ruh, spirit dari Islam, sehingga kemudian menjadikan kajian tentang epistemologi menjadi penting. Bahkan lebih jauh lagi bahwa apa sebenarnya yang kita pelajari nanti adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Kita mengenal ada namanya itu ambak. Apa manfaatnya buat saya, buat aku di situ itu ya. Jadi kita belajar ngapain sih kalau nggak ada manfaatnya? Makanya dalam filsafat itu ada ontologi dan juga aksiologi. Ada aksiologi. Aksiologi itu adalah implementasi dari keilmuan. Ya, misalnya kita ambil dari metodenya Bayani. Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Ma makna fitrah fi hadhir riwayah. Nah, kita akan diskusi banyak terkait dengan pendidikan agama Islam. Perspektifnya adalah filsafat dan filsafatnya itu adalah filsafat ilmu. Ya, sehingga kalau filsafat itu ada filsafat ketuhanan, ada filsafat alam, ada filsafat manusia. Nah, filsafat manusia itu nanti kita ambil sebagai pedoman dalam praktik pelaksanaan pendidikan agama Islam, sekaligus filsafat ilmu untuk menguatkan fondasi dari Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan di dalam Islam. Sehingga ke depan ketika ada yang nanya bagaimana cara mendapatkan ilmu dengan belajar, betul ya, betul dengan belajar, tapi bukan di level itu seorang master jawabannya. Ya, ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan ilmu, maka saya mendapatkan ilmu dengan penerapan metode, misalnya Bayani, kemudian Irfani, atau mungkin Tajribi untuk sains, atau mungkin Irfani, atau mungkin Isyari. Nah, disitulah kemudian kita akan menemukan diskusi panjang tentang cara, kemudian ukuran, kemudian juga sumber. Nah, kita akan mengenal tentang misalnya sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam. Kita pahami bersama ya. Ringkasnya itu sumber ilmu pengetahuan ya sumbernya ya bukan hanya tadi Al-Quran dan As-Sunnah saja, tetapi juga fenomena, fakta, realita yang ada di alam raya ini adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Karena itu adalah ulum atau ayat kauniyah. Oh, jadi panjang nih waktunya udah habis. Saya juga nggak mau zolim. Tadi kan ngomongin zolim katanya gitu ya. Tapi intinya belajar dengan saya nggak usah dipikirin lah gitu ya. Tadi ada yang ngedredeg gitu ya. Challenge bisa Daski tenang aja. Itu biar kita semangat aja. Terutama yang muda-muda lah ya. Nah, yang muda-muda. Tapi ada juga yang usia itu kan hanya angka ya. Kadang jiwanya itu tetap muda ya. Di sini tadi siapa ya Ustadz? Siapa nih yang jiwanya muda nih? Luhnya muda, Kalau Ustaz. Sadani enggak. Sadani masih jauh, masih muda ya. Luhnya Nah, muda. gitu ya. Oke.
Jadi mata kuliah di filsafat ilmu kita akan belajar setiap hari Jumat 13.30 sampai 15. Setuju atau enggak nih? Nanti tinggal sepakati. Kalau saya sih Oke, setuju saja sesuai dengan on schedule ya, sesuai dengan setuju, setuju. jadwal. Kemudian Setuju, perkuliahan itu lebih setuju, kurang Sat. setuju ya. Yang lain Jadwalnya juga kan kita. sesuai dengan jadwalnya aja. Iya, Setuju, setuju. betul. Sesuai dengan jadwal ya. Oke, Iya, sesuai sepakat. jadwal aja lah gitu. Iya, Mengikuti sesuai Pak aja. Dokter, Iyalah, nggak usah mengikuti. pindah-pindah, susah nanti. Apalagi malam gitu kan repot ya. Oke, Waduh, hari kalau malam Jumat mah tiga itu belas tiga urusannya lain lagi puluh. tuh kalau malam mah. Kemudian ya kita minta waktunya dikit lah ya, sekitar 2 3 5 menit lagi. Yang kedua itu untuk pertemuan di jadwal itu 10 kali pertemuan sehingga kita sudah satu pertemuan tinggal 9 pertemuan lagi. Cepat gitu ya. Alhamdulillah. Dikit lagi nih, tinggal 9 kali lagi Iya, nih. tinggal dikit lagi. Pokoknya September itu sudah semester 3 nih pokoknya nih, tenang aja. Itu kemudian untuk challenge tadi yang terdek itu sebenarnya hanya untuk latihan ya. Jadi latihan tadi untuk meningkatkan kemampuan menulis. Mungkin nanti kalau guru-guru juga diajari untuk nulis gitu ya. Nah, nanti kita buat Oke, tulisannya gitu ya, buat tulisannya topiknya pekan depan aja sekarang nggak usah dipikirin ya. Siap, Pekan siap. depan aja topik-topiknya gitu ya. Kemudian nanti untuk template-nya nanti kita juga akan berikan gitu ya. Kemudian untuk presentasinya seperti tadi misalnya pakai notebook LM. Kalau yang nggak pernah nanti boleh lihat di YouTube saya atau di YouTube lain juga banyak tentang penggunaan dari notebook LM. Kalau nggak bisa nanti juga diajarin juga. Ya, kemudian nanti hari Sabtu malam juga kita ada visiting lecture juga dari Malaysia juga tentang pendidikan dari Ibnu Khaldun. Nah, jadi yang di pikiran di saya sih untuk sementara ini kayaknya paling gampang itu ya sudah masing-masing masing-masing mahasiswa. Nah, ini apakah mau sendiri-sendiri atau kelompok nanti silahkan. Kalau sendiri-sendiri sebenarnya enak gitu ya, tapi jadi kurang kenal dengan yang lainnya gitu ya, kurang kenal. Kalau bareng-bareng banyakan gitu, yang satu kerja, yang satu bareng-bareng gitu ya, Iya. jadi kurang Ngopi juga doang. gitu. Oh, ngopi doang jadi I- satu. Iya, yang kalau kalau istilahnya milih kelompok gitu nanti ada yang dieliminasi nggak ada temennya gitu. Kalau ditunjuk masa udah gede udah ditunjuk gitu ya. Jadi nanti silahkan ke ketuanya lah yang nyamannya seperti apa. Tapi intinya kuliah ini sebenarnya hanya untuk melatih kita bisa diskusi lagi, bisa ngobrol lagi, bisa lebih oke, betul. mendalam lagi. Khususnya nanti kalau filsafat ilmu ini sendiri sebenarnya sebagai dasar fondasi bagi pendidikan agama Islam yang menjadi kunci atau menjadi keahlian utama di prodi ini. Nah, Oke. seperti itu ya. Jadi udahlah, pokoknya nggak usah mikirin lah, mendingan mikirin yang lainnya aja gitu. Intinya kita belajar bareng-bareng. Saya materi sudah saya siapkan 10 pertemuan gitu ya. Jadi nanti polanya bisa presentasi bisa saya dulu, bisa diskusi dulu. Kita fleksibel. Nanti lama-lama kan udah kenal. Oh iya, udah kenal, udah tahu nih. Tapi intinya tenang. Tadi nilai pokoknya insya Allah lah, udah dijamin lulus semuanya nih. Ini Amin, face-face amin ya orang Allah ya soleh Rabbal semuanya Alamin. ini Amin. ya. Nggak usah Amin. dipikirin kalau itu ya. Yang penting kita dapat, oh iya dapat pengalaman nih. Tadi salah satu dari belajar itu manfaatnya, challenge itu adalah dapat namanya itu learning experiences. Ya, learning experience. Pengalaman Artinya itu belajar. pengalaman belajar. Kemarin sama Pak Dr. Misno tuh suruh bikin tugas susah banget lagi. Presentasinya harus pakai notebook LM lagi, harus pakai Canva lagi. Tapi diinget-inget saya, ya masih inget nih, itu learning experience, pengalaman. Atau mungkin yang suka dengan ini Imam Al-Ghazali selama ini cuman tahu, tapi nggak pernah buka baca kitab Ihya-nya. Atau mungkin Ibnu Khaldun tahu Muqaddimah, taunya pembukaan aja Muqaddimah, nggak tahu dalamnya apa. Nah, itu kita pelajari lagi gitu ya. Dan juga tokoh-tokoh yang nasional juga nggak ada masalah juga. Intinya adalah semuanya belajar tentang filsafat ilmu dari berbagai perspektif. Setelah dari perspektif itu kita memahami, nanti baru kita sintesiskan. Oh iya, ternyata ya pendidikan Islam saat ini yang kurang misalnya adalah tentang teori evaluasi pembelajaran. Wah, ini yang guru-guru SD, SMP, SMA, MIMTS, alias SMK. Oh, ternyata evaluasi itu terlalu kognitif ya. Ada psikomotoriknya juga, ada afektifnya, tapi ada yang hilang itu adalah tazkiyahnya, on proses dari pembelajaran. Nanti ada mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada di akun YouTube saya juga ada pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya itu di bagaimana
teori evaluasi pembelajaran dalam perspektifnya Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Khaldun, dan juga beberapa sarjana muslim yang lainnya. Itu yang penting di level 8, level master, yaitu mengembangkan. Jadi bukan hanya mendeskripsikan, tapi mengembangkan yang sudah ada. Untuk mengembangkan perlu mengidentifikasi. Identifikasi secara betul, baru nanti dikembangkan. Nah, seperti itu ya. Oh, 3 menit lah. Ini mungkin besok kita kurangi. Ada yang mau nanya tidak nih? Silahkan. Semangat nih, lihat Ustadz Doski semangat, Ustadz Usman, Ustadz Muhammad Nurdin yang dan yang lainnya. Ini mohon maaf karena udah lewat waktunya. Ada yang mau ditanyakan tidak nih? Mangga dalam 2 menit. Krik, 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 krik. Kayaknya nggak ada Siap. nih ya. Udah azan Saya kayaknya mungkin di tanya, sebagian. tanya. Mangga Ustadz Muhammad Nurdin. Ya, makasih Bapak dosen atas materi hari ini. Sebetulnya dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, dan challenge yang minimal kita mesti bisa kuasai, karena memang inti dari perkuliahan S2 itu kan adalah mengembangkan apa yang sudah ada dan bisa merealisasikan apa yang sudah kita dapatkan dari perkuliahan ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu challenge yang akan senantiasa kita jadikan sebagai satu patokan ya kan untuk peningkatan kompetensi diri kita pribadi gitu ya. Itu apakah dia sifatnya berskala atau mungkin ketika pertemuan-pertemuan aja gitu, pas waktu pertemuan atau mungkin pas ada waktu yang dikhususkan dijadwalkan oleh Bapak dosen. Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Makasih Pak. Oke, semangat banget nih Ustadz Muhammad Nurdin nih. Langsung nanya tugas gitu ya, nanya challenge-nya gitu ya. Oke, jadi challenge-nya itu adalah, challenge itu kan tantangan ya. Iya. Tantangan lah ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana tujuannya dulu nih biar paham. Challenge-nya itu, tantangannya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis, berbicara, dan berpikir. 3 itu ya. Nah, 3 itu sehingga kemudian untuk menulis berarti nanti ada istilahnya itu belajar nulis gitu ya. Belajar nulis nanti kita tentukan topiknya. Dari tulisan itu kemudian meningkatkan speakingnya berarti dibuat pakai slide, kemudian dipresentasikan gitu ya. Setelah dipresentasikan ya udah, ketika mempresentasikan itu kan sambil mikir juga, sambil belajar. Itu dari awal, kemudian UTS sampai UAS terakhir, itu aja. Itu saja gitu ya. Hasil Matur suwun. akhirnya jadi jelas ya. Nanti kalau mau dibagi boleh dari sekarang ya, dari nanti lah setelah selesai, ini kan habis ini kan ada mata kuliah lagi ya. Jadi nanti masing-masing challenge-nya adalah mendeskripsikan dari pemikiran filsafat ilmunya ya, filsafat ilmu dari masing-masing tokoh. Nanti ketuanya nih boleh dipilihkan siapa. Mau tokoh dari klasik sampai kontemporer. Yang pasti Muslim ya. Tadi dari Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Sofa, ya kemudian mungkin juga Bakir As-Sadr, atau mungkin tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu juga diperbolehkan. Ya, jadi tapi dari sisi memang teori-teori keilmuannya, sistematikanya nanti kita akan sebutkan, kita akan berikan contohnya. Kemudian untuk penulisan, kalau masih agak bingung, nanti bisa buka di jurnalnya STID Sipa Bogor, ya, dan juga jurnal itu hanya paling berapa ya, 8 sampai 10 halaman. Ya, tapi itu nggak usah dipikirin lah. Yang penting nanti biasa kita berurutan dulu. Nanti lihat di YouTube saya, bikin PowerPoint-nya dulu. Atau pertemuan sekarang nggak usah dipikirin deh, nanti aja. Ya pertemuan besok aja lah gitu. Sekarang udah banyak pikiran gitu ya. Siap, siap Pak Eh, dosen, siap. ya Pokoknya nggak usah kita mikirin ngikut dulu aja lah, dah. nggak usah dipikirin. Nanti Iya, pertemuan yang kedua aja baru diinikan siap, gitu siap. ya. Ah, Oke. Udah lewat kan 16 nih. Baik, terima kasih untuk Semangat semuanya. teman-teman, semangat. Atur nuhun kasadayana. Nah, Semangat. insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Keep studying, keep istiqomah. Insya Allah. Hatur nuhun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal Rabbil hidayah. Wallahu alamin. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi warahmatullahi semangat semuanya. wabarakatuh. Lanjut ya. Nanti ada Terima kasih rekamannya banyak di Pak YouTube saya juga, Dokter. nanti saya share.